Sri duduk termenung di kamar neneknya yang sudah lama tak dihuni. Debu menempel di setiap sudut, aroma kayu tua memenuhi udara. Matanya terhenti pada sebuah rak buku yang hampir roboh. Dari sela-sela buku yang kusam, ia menemukan satu yang paling tebal, kulitnya retak, penuh debu dan berbau apek. Dengan ragu Sri mengusap sampulnya. Tertulis samar, catatan letusan Tambora 1815. Saat jemarinya menyentuh halaman pertama, tiba-tiba ruangan menjadi dingin. Angin berdesir dan Sri merasa seakan ditarik masuk ke dalam kisah yang mengerikan itu. Dalam sekejap Sri tidak lagi berada di kamar nenek. Ia berdiri di sebuah pelabuhan tua Batavia. Orang-orang berlarian panik. Wajah mereka tegang, mata mereka menatap langit yang kelam. Dentuman keras mengguncang udara seperti suara meriam perang. Sri melihat seorang pria asing, berjas dengan rambut coklat kemerahan. Wajahnya serius. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu. Orang-orang memanggilnya Raffles. "Persiapkan kapal, mereka menyerang," teriaknya. Sri bergidik, ia tahu ini bukan peperangan, ini adalah awal dari sebuah bencana. Dentuman itu datang silih berganti setiap 15 menit sekali, membuat tanah bergetar halus. Awalnya Raffles mengira itu adalah tanda invasi dari musuh. Namun, meski pasukan dikerahkan, tak satu pun kapal musuh muncul di Cakrawala. Laporan demi laporan berdatangan dari berbagai daerah, mulai dari Gresik, Banyuwangi, hingga Makassar. Semua sama, mengatakan langit menghitam, hujan abu turun dan siang berubah menjadi malam. Sri merasakan hawa dingin merambat di kulitnya. Ia bisa mendengar suara-suara orang berdoa dengan panik, memohon agar bumi berhenti bergejolak. Sri berusaha menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras. Tiba-tiba ia melihat seorang utusan kebangsaan Inggris, Owen Phillips, bergegas menuju Sumbawa. Sri seolah ikut terbawa dalam perjalanan panjang itu. Mereka melewati desa-desa yang sepi, jalanan penuh mayat, rumah-rumah hancur dan kuda-kuda mati berserakan. Aroma belerang menusuk hidung. Dari balik kabut abu muncullah seorang pria renta dengan sorot mata kosong. Raja Ismail Halilut Dayan dari Kerajaan Sanggar. Dengan suara bergetar ia bercerita tentang malam ketika gunung itu meledak. "Malam itu," ujar sang raja, "tiga tiang api menjulang dari puncak gunung. Mereka menyatu, membakar langit seperti neraka yang terbuka. Lalu datang gulungan awan panas secepat kilat, menghantam hutan dan desa. Api dan abu menelan segalanya." Sri hampir tak bisa bernapas mendengar cerita raja itu. Ia merasa benar-benar ada di sana, menyaksikan tubuh gunung raksasa itu memuntahkan isi perutnya. Di kejauhan, langit berwarna merah darah, sementara bumi berguncang tak henti. Kemudian hujan batu pun turun. Bukan sekedar kerikil, melainkan bongkahan sebesar seekor sapi. Sri mendongak dan batu-batu itu melesat dari langit, menghantam tanah, menghancurkan rumah dan meremukkan tulang. Jeritan manusia bercampur dengan raungan angin. "Tuhan, selamatkan kami!" Suara-suara itu memekakkan telinga Sri. Ia ingin menutup matanya, tapi setiap kali ia mencoba, adegan itu semakin jelas. Tak berhenti di situ, angin puting beliung muncul, menyapu habis kerajaan Sanggar. Pohon-pohon tercabut, rumah-rumah berterbangan seperti kertas. Hewan ternak hangus terbakar dan sebagian berterbangan di udara. Tubuh manusia terseret angin, lalu lenyap dalam gelap. Sri menjerit, tetapi suaranya tak terdengar. Ia hanya bisa melihat bagaimana kehidupan yang tentram berubah menjadi mimpi buruk dalam satu malam. Tak berhenti sampai di situ. Gelombang raksasa setinggi 27 meter menerjang pantai. Air laut berubah menjadi tembok kematian, membawa batu apung sebesar kepalan tangan hingga sebesar gerobak. Batu-batu itu mengapung bersama batang kayu yang terbakar, membentuk rakit-rakit aneh yang hanyut di lautan. Sri merasa tubuhnya terlempar ke tengah lautan. Ia terombang-ambing di antara kayu hangus dan mayat-mayat yang mengapung. Suhu air dingin menggigit tulangnya, tapi rasa takut jauh lebih besar daripada rasa dingin itu.
Dalam kegelapan total, Sri mendengar doa-doa terakhir dari orang-orang yang tersisa. Anak-anak menjerit mencari ibunya, sementara ibu-ibu memeluk bayi yang tak lagi bernapas. Sri menyadari bahwa ini bukan sekedar bencana alam. Ini adalah penghapus peradaban. Kerajaan Tambora dan kerajaan Pekat lenyap, hilang tanpa jejak, seolah tak pernah ada. Hanya sanggar yang tersisa dan itu pun nyaris musnah. Sri melangkah di antara abu panas yang menutupi tanah. Kakinya merasakan sensasi terbakar. Tapi ia tak bisa berhenti untuk berjalan. Ia melihat wajah-wajah membeku di antara lapisan abu. Tubuh-tubuh yang terperangkap seperti patung. Dari kejauhan, kaldera raksasa terbentuk. Seolah bumi sendiri terbuka untuk menelan segala yang ada di atasnya. Sri teringat tulisan di sampul buku. Tambora, gunung yang membunuh musim panas. Kini ia mengerti maksudnya. Letusan itu bukan hanya meluluhlantakkan Sumbawa. Abu dan gas belerang naik hingga ke stratosfer, menyelimuti bumi dengan tabir hitam. Cahaya matahari dipantulkan kembali ke angkasa sehingga suhu bumi turun sangat drastis. Sri menoleh ke sisi lain, bayangan Eropa, Amerika hingga Asia. Ladang-ladang mereka membeku, panen gagal, kelaparan merajalela. Tahun 1816 tercatat sebagai Year Without Summer. Semua bermula dari ledakan yang sedang ia saksikan. Raffles akhirnya menerima laporan lengkap dari Owen Pillage. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia sadar ini bukan perang, melainkan malapetaka alam terbesar yang pernah melanda dunia. Letusan Tambora dicatat memiliki kekuatan setara 171.000 bom Hiroshima. Gunung yang tadinya setinggi 4.300 meter kini kehilangan sepertiga tubuhnya, menyisakan kaldera dengan diameter 7 kilometer. Sri merasa dadanya sesak, seolah ikut merasakan beratnya penderitaan itu. Namun bagi Sri, horor sesungguhnya bukan hanya letusan itu sendiri, melainkan bisikan yang mulai ia dengar di telinganya. Suara lirih berasal dari abu yang berterbangan. Kami terkubur di bawah sini. Jangan lupakan kami. Suara-suara itu terus bergema, membuat bulu kuduk Sri berdiri. Ia menoleh dan samar-samar melihat sosok-sosok hitam bergerak di antara kabut abu. Wajah tanpa mata, tubuh mereka terbakar, tangan terjulur seolah meminta pertolongan. Sri berlari, ia ingin keluar dari mimpi buruk itu. Tapi tanah runtuh, langit semakin hitam dan jeritan semakin dekat. Dalam kepanikan, ia menutup buku itu dengan keras. Seketika semuanya menghilang. Sri kembali ke kamar neneknya dengan terengah-engah. Tubuhnya gemetar. Buku itu masih ada di tangannya, tapi kini sampulnya basah, seperti terkena hujan yang tidak pernah turun di dalam ruangan itu. Sejak malam itu, Sri tidak pernah lagi menyentuh buku tua tersebut. Namun setiap kali hujan deras turun dan langit mendadak gelap, ia bisa mendengar lagi bisikan samar dari luar jendela kamarnya. Sri menutup mata rapat-rapat, tapi bayangan api, tsunami, dan jeritan manusia terus menghantuinya. Ia sadar kisah Tambora bukan hanya sejarah, melainkan luka yang masih hidup di antara abu dan cerita.